Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi penting ya buat teman-teman mungkin pernah ngalamin juga ataupun pernah ditelepon juga. Jadi kita sebelum tadi pagi nih, barusan lah tepatnya kita dapat nomor telepon dari yang mana nih? Yang bawah ya? Ya, yang dua ini. Oh dari kemarin dia nelponin tuh 60. Oh iya, Tuh, nggak keangkat. nggak keangkat. Jadi dari kemarin emang kita diteleponin tuh. Ini lagi nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi dari kemarin kita udah diteleponin nomornya ini. Jadi awalnya itu nomornya ini ya. Nih. Tuh yang jam 8 lewat 11. Ini nomor Indonesia. Awalnya kita ditelepon oleh nomor Indonesia ya. Ya, jadi plus 62 itu Indonesia, plus 60 Malaysia bener ya? Nah, tadinya kita ditelepon pakai robot ya. Yang pertama diangkat sama istri, dia bilang ada apa tadi? Apa? Ada apa namanya? Ada paket katanya, paket tertahan karena kita sebagai penjual online kita pasti mau tahu dong yang masih lebih lanjut. Ternyata paket itu paket ke Malaysia. Di sini kita udah mulai curiga ya kan, kita nggak ngirim ke Malaysia kok ada paket. Terus ditelepon lagi lah kita nih nomor yang kedua yang ini nih gitu. Dan ini kita rekam juga ya percakapannya. Jadi hati-hati kalau ada yang nelpon-nelpon kayak gini jangan lupa direkam. Kebetulan dia nelponnya pakai telepon biasa bukan WhatsApp. Nah, habis itu dia menjelaskan bahwa ada paket pengirimnya Ayu Marliana ya. Pengirimnya nama Ayu Marliana, nomor teleponnya sama. Di situ isinya baju 5 kilo sama paspor dan buku tabungan atas nama Ayu Marliana di Bank Danamon. Ini kita udah curiga, kita nggak ngirim paket, kita nggak punya tabungan Bank Danamon, dan kita juga nggak tahu tuh nggak punya klien dan nggak punya temen orang Malaysia gitu ya kan. Nah, singkat cerita, dia bilang ini ada penyalahgunaan data bu, gitu ya kan, karena dia di sini ada rekening atas nama Ayu Marliana dan biasanya nggak mudah untuk bikin rekening bank. Akhirnya dia suruh bikin pelaporan. Nah, di sini saya juga dicuriga nih karena ngedampingin istri. Akhirnya disuruh tulis, dia diktein terus disuruh tulis. Ini nggak kelihatan kayak orang Malaysia ya ngomongnya yang pertama ya. Ngomongnya mirip orang Indonesia. Jadi nggak kelihatan kayak orang Malaysia yang ada Melayu-Melayunya gitu ya kan. Nah ini pelaporannya teman-teman bisa baca sendiri. Pengiriman tanggal 8 Oktober, pengiriman ya pokoknya dia kasih tahu nomor rekeningnya, kasih tahu nomor rekeningnya, tahu alamatnya tuh. Mungkin kita share aja alamatnya sekalian ya. Nah, buat bukti juga bahwa kita ditelepon nih. Abis tertulis semua, orang itu minta diulang kembali. Apa yang kita tulis semua ini disuruh ucapkan lagi via telepon gitu. Itu kita udah mulai curiga. Akhirnya kita sebelumnya tadinya pengen kita rekam aja gitu, tapi akhirnya aku bilang aja kalau memang dia benar, aku minta izin tadi, bilang sebentar ya mbak, aku sambil ngaktifin kamera dan saya akan rekam gitu. Begitu kita bilang akan direkam, itu teleponnya langsung dimatiin gitu. Berarti kan ini kayaknya penipuan ataupun memang lagi mencari-cari cara untuk menipu gaya baru mungkin ya. Kita ngerinya nanti ini bukan paket kita tapi seolah-olah di paket kita ya kan. Ya enggak, terus ngirimnya barang-barang yang dilarang gitu kan ngeri juga nih. Ini laporannya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kesalahpahaman ataupun ini memang tindak penipuan, aku juga belum tahu. Jadi teman-teman mungkin yang pernah ngalamin bisa share ya, dan kalau yang belum ngalamin ini bisa lebih hati-hati lagi karena dia keren banget, dia bisa tahu nama dan nomor telepon tapi dia nggak tahu alamat. Kita bukan tinggal di Medan, dia bilang kita tinggalnya di Medan kayak gitu. Ini nomornya, hati-hati kalau dapat nomor dari sini. Ada nomor yang ini ya, ini yang jam 8.11 dari dia juga kan. Hari ini ada telepon lagi nggak? Tadi belum lama, ini dulu kan. Iya, berarti ini dulu terus beda ya. Ini nomor Indonesia dan nomor plus 60 itu Malaysia ya. Nanti coba dicek lagi. Gitu, dia ngakunya sih dari Malaysia gitu ya kan. Jadi buat teman-teman yang ngalamin hati-hati, buat kayak apa ya namanya, untuk kasus-kasus kayak gini ya. Nanti kita kita dengerin sedikit banyak udah ngerekam suaranya tadi nih. Sebagai bukti kita tadi sambil direkam di handphone itu ini ya apa sih namanya, telat
Jadi kita saya sempat ngerekam pakai ini perekaman nih. Nih ya, kita putar aja. Ya baik Ibu Ayu. Baik. Dengerin aku mana ya? Iya, halo. Baik, Ibu boleh dicatat terlebih dahulu informasi pelaporannya tanggal pengiriman 8 Oktober 2023. Jadi di sini kita disuruh nyatet laporan yang dia dikte. Perihal laporan penyalahgunaan data pribadi. Nah, didikte sama dia untuk kita mencatat Data pribadi yang disalahgunakan oleh pengiriman isi cabang Kota Medan, Oh, gitu ya. Bank Medan, sekarang Nah, disuruh 1. Kedinda Namun 1002 kita cepetin aja ya. KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia. Atas nama pegawai Dita Eka Sari, Eka. Dita. Dita. Sari, Eka Sari. ya. Untuk informasi pelaporan sudah disalin seluruhnya. Mohon maaf sebelumnya. Boleh saya minta tolong kepada Ibu untuk diulangi kembali, dimulai dari awal tanggal pengiriman sampai nama pegawai. Nah, di sini dia minta ulangi lagi, yang bikin curiga itu. Tapi nggak tahu ya, memang ini benar atau tidak, atau ini penipuan atau tidak, atau ini memang ada dia memang membantu kita untuk apa ya namanya, membersihkan nama kita, karena dalihnya itu dia ingin buat pelaporan bahwa penyalahgunaan nama dan data kita gitu. Karena menurut dia nggak mungkin orang bisa punya nomor handphone, punya namanya bener, dan bisa bikin rekening bank Danamon, katanya seperti itu. Jadi ini harus dibikin laporan. Nah, habis itu dia minta diulangi. Nah, di sini ada percakapan saya juga, jangan atau gimana gitu kan. Aku harus ngapain ini? Nanti. Boleh minta tolong diulangi kembali untuk Ibu membuat pelaporan dengan bukti yang Ibu salin. Jadi, agar sesuai dalam pelaporan nantinya bisa bantu. Kan aku nggak tahu apa-apa nih. Terus kenapa aku yang ngelaporin ya? Data yang Ibu salin Ibu laporkan, karena Ibu tujuan pelaporannya perihal data yang disalahgunakan dari pengiriman isi. Seperti itu. Jadi, informasi ini dapat kita bantu untuk membuat pelaporan secara online. Akhirnya aku ngomong nih. Pakai kerudung, aku rekam aja. Sebentar ya Mbak, aku sambil direkam juga ya. Sebentar. Sebelumnya aku mau tanya dulu, ini memang paketnya apa ya? Dimatiin kan? Oh. Kamu nyebutin ini semua, kamu kena langsung. Nah, begitu kita tanya-tanya lagi, ternyata dan kita bilang mau direkam, dia tiba-tiba matiin. Kalau memang dia utusan dari KBRI sana, ataupun memang bagian imigrasi ataupun apapun itu ya, maksudnya dia memang tujuannya ini paket bermasalah, ya palingan paketnya ditahan. Yang pertama itu. Yang kedua, kayak jarang deh ada orang yang kita paket tertahan terus kita ditelepon sampai segini rumitnya, segini baiknya gitu. Kita juga jadi curiga dan nggak percaya gitu ya kan. Makanya tadi aku ikutan ngomong dan aku bilang mau direkam, dan aku ngomong ini memang paketnya apa ya. Aku ngeliat ini paketnya apa ya namanya, ya mungkin ada 5 kilogramnya itu mungkin sesuatu yang ilegal misalkan, ngeri gitu jadinya. Karena dia memang mau ngomongnya sama Ayu Marliananya, karena sebelum teleponnya itu diangkat, aku yang angkat dulu gitu. Ternyata dia harus ngomong sama yang bersangkutan, karena mungkin suaranya nanti beda gitu. Akhirnya ngomong bersangkutan, tapi masih aku dampingi gitu. Jadi hati-hati, dan teman-teman mungkin
bisa bantu ya ini penipuan atau bukan. Ini adalah nomor-nomor laporannya. Menurut dia mau bantu kita buat pelaporan secara online, tapi ya udahlah, karena kita juga nggak ngerasa itu bukan punya paket kita, dan ya memang ngerinya data-data pribadi kita dipakai ya. Cuman ini kita bikin video ini untuk sebagai bukti juga bahwa kita tidak mengirim paket ke Malaysia, kita tidak punya teman di Medan, kita pun tinggalnya bukan di Medan, dan kita tidak membuat rekening bank Danamon. Kita juga tidak tidak ada sangkut pautnya dengan paket itu. Makanya mungkin habis ini kita kalau memang perlu untuk pengecekan data atau pengecekan pengecekan terkait sangat penyalahan penggunaan data, paling kita ke Bank Danamon untuk mengecek rekeningnya nih, ini rekeningnya, nanti kita cek gitu ya, karena kita nggak ngerasa punya tabungan Bank Danamon seperti itu. Nanti kita habis ini mungkin kita ke Bank Danamon, kita cek gitu ya, kalau memang ternyata terdaftar dan memang datanya Ayu Marliana dan lengkap, nah nanti baru kita bikin pelaporan lagi. Video ini sebagai bukti, dan ada rekaman sepotong situ rekamannya sebagai bukti bahwa kita pun ditelepon gitu ya, dan ini semua didikte dulu sama dia, dan kita menulis gitu, didikte sama dia, kita tulis dia menjelaskan tentang paket yang bermasalah di bea cukai, intinya kayak gitu. Ini itu ya. Jadi buat teman-teman biar waspada lagi, semoga nggak terjadi di teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman pun yang pernah mengalami bisa sharing di kolom komentar kali ya, karena aku juga baru pernah ngalamin ini. Hati-hati, jadi banyak kejahatan mungkin, ataupun ada yang benar-benar memanfaatkan situasi ini, karena aku feelingnya ini tidak benar gitu. Aku feelingnya ini ada sesuatu yang nggak baik gitu. Makanya kita bikin video ini dan ancang-ancang direkam, dan ancang-ancang bukan kita tidak mengindahkan ya, kalau memang ada kesalahpahaman dalam pengiriman, memang itu paket kita, ataupun kita pun dagang online bukan atas nama kita, sebetulnya atas nama toko kita, Warung Bingkai. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan tidak terjadi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini video, kadang-kadang kita bikin video kayak gini-gini ya, problem kita sumpah upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.